Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Nuri Nuryada Radea, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Berikut ini ruang kolaborasi modul 2.3 praktik alur percakapan coaching Tirta. Sebagai coach akan diperankan oleh saya sendiri, sedangkan sebagai coachee akan diperankan oleh Ibu Fani Listiani Gunawan dari SD Negeri Neglasari 3 Kabupaten Bogor. Ilustrasi kasus, Ibu Fani memiliki masalah siswa perwaliannya memiliki kesadaran yang rendah terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kondisi kelas berantakan, walaupun sudah ada piket kelas, banyak sisa-sisa makanan di lantai maupun di kolong meja. Ibu Fani bercerita bahwa dirinya merasa bingung menyadarkan siswa akan pentingnya menanamkan kebersihan lingkungan sekolah. Padahal beliau sudah berupaya, namun muridnya tetap saja tidak paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berikut praktik coaching dengan alur percakapan Tirta meliputi tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Ada apa Bu Fani? Ada perlu Begini, dengan saya? iya betul sekali. Ibu mohon maaf. Apa boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Boleh Bu Fani, kebetulan saya ada 1 jam kosong. Saya baru mengajar lagi jam 11. Silahkan Bu, sini Bu. Ini, mangga, silahkan duduk. Iya, terima Gimana kasih Bu? banyak. Begini Bu, saya mau bercerita dan berdiskusi mengenai kondisi kelas saya selama ini. Kondisi kelas yang memang yang saya temui setiap harinya gitu Bu. Apa boleh Bu? Boleh Bu Fani. Nah, silakan Bu Fani, apa yang ingin Ibu ceritakan dan diskusikan mengenai kelas Ibu? Begini Bu, saya putus asa, bagaimana saya harus langkah apa yang harus saya ambil, karena memang kondisi kelas saya yang saya alami selama ini selalu terlihat tidak rapi, bahkan berantakan atau kotor, banyak dengan sampah yang berserakan, baik itu sampah jajan ataupun sampah kertas. Padahal di sini saya sudah melakukan berbagai macam upaya, seperti misalnya ada petugas piket, kemudian juga mereka menjalankan piketnya seperti biasa. Nah, kelasnya rapi sebentar, tapi kemudian di bawahnya banyak kertas, banyak bekas jajanan dan sebagainya. Mungkin mereka membawa bekal dimakan sebelum masuk dan dibuangnya di kolong meja. Itu terlihat berantakan sekali. Nah, kemudian saya juga selalu mengingatkan mereka kepada kesadaran diri akan menjaga kebersihan kelas, karena kebersihan kelas itu kan merupakan satu hal yang memang menunjang proses kegiatan pembelajaran Betul, supaya ya. menjadi lebih nyaman ya Bu ya. Iya, betul Nah, Fani. namun selama ini saya tidak pernah mendapatkan kelas saya walaupun hanya 2 jam saja atau 1 jam saja, kelas itu terlihat rapi gitu, yang ada berantakan, bukan berantakan hanya dengan kursi atau meja yang kemana-mana gitu, tapi juga dengan sampah Bu Nuri. Nah, saya Oke. bingung ini saya harus bagaimana gitu dalam memberikan menanamkan atau memunculkan kesadaran diri dari para murid saya Bu. Oke, baik Bu Fani. Jadi, dalam hal ini Ibu kebingungan ya Bu, dalam menanamkan kesadaran mengenai kebersihan lingkungan. Apakah demikian Ibu? Betul sekali Bu. Oke Bu Fani. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu hasilkan dari diskusi kita saat ini Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi, semoga dengan berdiskusi dengan Ibu, pikiran saya menjadi terbuka, ada beberapa ide yang saya temukan mengenai langkah apa atau solusi apa yang memang harus saya lakukan agar saya mampu memunculkan kesadaran diri dari para murid saya terhadap kebersihan, terutama kebersihan kelas dan juga kebersihan di sekolah. Oke, baik Bu Fani. Jika begitu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid-murid Bu Fani ini belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama di sekolah? Eee, Dugaan saya Bu, di sini sepertinya mereka itu eee, kurangnya kesadaran akan kebersihan, kemudian juga karena memang
kurangnya, motivasi, dari dalam dirinya dan juga ada kekurangan dari dalam diri saya yang mungkin, dalam memberikan motivasi, dalam menanamkan pembiasaan-pembiasaan untuk cinta kebersihan itu masih kurang upayanya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, jika demikian, kira-kira Bu Fani, apa yang menjadi hambatan dalam meraih tujuan, supaya anak-anak ini memahami mengenai kesadaran mengenai kebersihan ini, Bu Fani? Kurangnya motivasi, dari diri, murid, sendiri atau, motivasinya masih sangat rendah terhadap, kebersihan, kemudian juga ada, hambatannya itu ada dari faktor, lingkungan juga, terutama lingkungan, di rumahnya juga karena berdasarkan, hasil identifikasi, dari yang pernah saya lakukan ternyata memang, di rumahnya juga orang tuanya kurang mengedukasi mengenai kebersihan, atau mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan karena, pernah ada siswa atau yang bercerita bahwa, kalau di rumahnya itu mereka itu, tidak dibiasakan untuk membuang sampah, bekasnya itu ke tempat sampah, tapi, kadang dibiarkan di meja makan atau dibiarkan di kursi di mana Oh, pun seperti itu. mereka berada. Nah, seperti itu. Nah, jadi sepertinya memang, kurangnya edukasi dari, orang tua. Nah, di sini juga, hambatannya, saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, Bu, dengan orang tua. Nah, kenapa? Karena memang kebanyakan dari orang tua siswa tersebut, bekerja, dari pagi hingga, sore atau malam hari gitu. Nah, sehingga untuk bertemu dengan, mereka itu cukup sulit. Sementara untuk, menggunakan via phone ataupun via WhatsApp itu, juga sulit karena tidak semuanya, memiliki, fasilitas tersebut, Bu. Jadi, saya di sini merasa kesulitan. Untuk berkunjung pun saya ke rumahnya juga kesulitan karena orang tuanya juga tidak ada di rumah, seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi, hambatan dari, untuk meraih bahwa supaya anak ini paham mengenai kesadaran lingkungan itu tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Fani itu kan, motivasi siswa yang kurang, jadi mereka mereka jadi acuh ya, Bu, ya, terhadap Nah, betul sekali. kebersihan, Iya, kemudian tadi juga pembiasaan yang dari rumahnya memang belum terbiasa, pembiasaan positif membuang mhm, sampah pada tempatnya atau iya, kesadaran mengenai kebersihan dan ini ya Bu ya, yang tadi komunikasi ya, terbatasnya komunikasi iya, dengan orang tua atau betul sekali. wali. Nah, menurut Ibu, apa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Bu, yang 3 tadi? Iya, di sini, saya, berupaya mencoba untuk, membangun, kesadaran akan, pentingnya menjaga kebersihan, diri terutama, kemudian menjaga kebersihan, kelas dan lingkungan dengan menanamkan nilai-nilai, kebajikan serta, berusaha untuk, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua. Meskipun, sulit, saya akan mencoba, dengan, cara, misalnya membuat janji terlebih dahulu, baik itu melalui surat ataupun, melalui anaknya secara langsung jika memang tidak memiliki fasilitas telepon, kalaupun ini bisa melalui fasilitas teleponan. Saya akan berusaha membuat janji untuk bisa bertemu sehingga saya bisa berkomunikasi dengan, orang tua, sehingga, proses pembiasaan yang saya lakukan di kelas ataupun di sekolah bisa, berkesinambungan dengan kegiatan mereka di rumah, begitu, Bu. Oke, solusi yang sangat bagus Bu Fani. Nah, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, Ibu memahami agar siswa ini paham dan sadar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekolah ya Bu ya. Betul. Nah, jika, saya boleh tahu Bu, menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10, dari Ibu ini ada di skala mana yang menggambarkan kondisi, Ibu sekarang? Untuk, saat ini kondisi saya masih, berada di, skala 5 karena memang, upaya-upaya yang saya lakukan itu masih belum mencukupi, masih banyak hal yang harus saya pelajari, bagaimana, dalam, cara, menanamkan pembiasaan, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada, diri murid, kemudian juga, eee
dengan keadaan sulitnya dalam berkomunikasi dengan orang tua pun, sehingga saya masih berada pada skala 5, Bu. Oke, skala 5 ya Bu Fani ya. Iya. Nah, lalu kira-kira setelah melakukan kegiatan penanaman kesadaran mengenai kebersihan lingkungan, menurut Ibu berapa skala ideal yang akan dicapai oleh Ibu? Untuk kondisi yang sekarang ini, saya, kondisi ideal yang, mungkin bisa saya capai itu adalah 7. Walaupun sebetulnya seharusnya berada pada, angka 10 ya, Bu, ya. Namun, itu bertahap dan berproses. Nah, untuk sekarang ini, saya akan menaikkan skalanya mencapai, 7 karena menurut saya dengan segala kondisi dan hambatan yang memang saya miliki sekarang ini, 7 merupakan kondisi yang cukup ideal, bagi saya untuk, mampu menumbuhkan kesadaran diri, dari, murid-murid, saya dalam mencintai kebersihan, dalam menjaga kebersihan gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali semangat yang Ibu miliki, Bu Fani. Nah, Makasih. menurut Ibu, kondisi ideal seperti apa lingkungan yang bersih, yang nyaman, dan juga kondisi ideal di mana anak-anak ini berperilaku mereka itu sudah memiliki kesadaran mengenai kebersihan lingkungan yang baik, Bu. Seperti apa kondisi ideal itu? Nah, tentunya di sini, kondisi ideal yang diharapkan itu tentunya, eee, jika berkaitan dengan, kesadaran diri, murid, tentunya adalah, mereka yang memang, sudah, memiliki kesadaran, penuh di mana ketika, mereka memiliki, tugas piket tentunya tanpa harus disuruh, mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian juga bukan hanya karena piket saja, ketika kelasnya berantakan, kelasnya, banyak sampah, tanpa harus, disuruh ataupun tanpa, walaupun tidak piket hari itu, dengan, kesadaran diri yang sangat penuh, mereka itu membersihkan kelas tersebut. Kemudian ketika mereka berjalan ataupun ada di mana saja atau di lingkungan kelas ataupun sekolah, ketika memang mereka menemukan, sampah di hadapannya, mereka, memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Terlebih lagi memang kalau misalnya di kelas atau di sekolah itu mereka meskipun, jajan bekas-bekas jajanan itu, mereka ambil, mereka, buang ke tempat sampah atau misalnya mereka bawa pulang untuk dibuang sampahnya di tempat sampah di rumah. Mungkin, seperti itu, kondisi ideal dari, perilaku, peserta didik yang memang sudah, menyadari akan, pentingnya, menjaga kebersihan, begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Fani. Jadi terwujud dalam perilaku ya Bu ya. Mmm, Perilakunya terlihat dari kesehariannya mereka iya bertanggung jawab atas iya ibaratnya sampahnya, iya peduli terhadap iya, lingkungan, betul sekali. sehingga lingkungan sekolah ini menjadi bersih, warga sekolah Iya nyaman, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik. iya, Oke betul Bu sekali, Fani, Bu. bagus sekali. Nah, menurut Ibu, kira-kira strategi apa yang dapat Ibu lakukan untuk meraih kondisi ideal yang tadi Ibu sampaikan? Mhm. Nah, di sini strategi yang, akan saya lakukan, yang pertama tentunya, akan melakukan, penanaman pembiasaan positif, di kelas, tentunya hal ini dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian, di kelas itu kan kita, membuat suatu, kesepakatan ya, Bu, ya, atau keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, yang terutama di sini, diprioritaskan karena memang di sini permasalahannya untuk menjaga kebersihan tentunya keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan tanggung jawab, terhadap, kebersihan itu sendiri. Jadi nanti di sini membuat keyakinan kelas yang memang itu muncul dari peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian, tadi ada penanaman, pembiasaan-pembiasaan yang, positif, misalnya, seperti ada, lisa ya, lihat, Sampah? sampah, kemudian, ambil dan buang ke tempat, sampah. Nah, mungkin, akan membuat suatu program demikian, sehingga menjadi suatu kebiasaan positif, bagi mereka. Kemudian di sini juga strategi yang akan saya lakukan adalah, jika memang ada, siswa atau murid yang memang masih,
apa, melanggar akan keyakinan kelas yang keyakinan kelas yang telah mereka buat. Nah, tentunya di sini akan saya lakukan restitusi untuk membangun kembali kesadaran mereka, menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, serta meyakini keyakinan kelas yang memang sudah mereka buat. Kemudian di sini juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya, dengan kepala sekolah, dan juga dengan orang tua siswa, di mana di sini terjalin hubungan baik atau komunikasi yang baik dengan rekan dan juga dengan orang tua. Nah, mungkin ini adalah strategi-strategi yang bisa saya lakukan, Bu. Luar biasa sekali Bu Fani. Tadi saya menangkap ada 5 strategi ya Bu ya. Dimulai Ya. dari pembiasaan positif, kemudian juga pembiasaan meningkatkan membangun kesadaran diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua, menerapkan segitiga restitusi bagi siswa-siswa yang mungkin masih menunjukkan perilaku-perilaku membuang sampah Iya. sembarangan dan menanamkan nilai kebajikan melalui keyakinan kelas. Kira-kira ada tambahan lagi Bu Fani dari 5 strategi itu? Dari diri Bu Fani sendiri mungkin? Iya, tentunya kalau dari diri Faninya itu pastinya di sini yang pertama saya harus memberikan teladan, Bu. Nah, ya, saya Ya. harus memberikan teladan, di mana di sini bukan hanya saya menyuruh, tapi saya juga melakukan, saya melaksanakan. Jadi memberikan contoh kepada murid-murid bahwa bukan hanya mereka yang memang menjaga kebersihan, tapi termasuk gurunya. Nah, di sini ketika memang mereka ada petugas piket yang sudah dibagi, nah di sini saya memantau mereka, bukan hanya memantau, tapi juga saya ikut membantu mereka dalam menjalankan tugas piket. Ketika memang ada sampah yang ada di hadapan saya, tanpa harus menyuruh mereka untuk memungut, saya langsung ambil, kemudian saya buang ke tempat sampah. Mungkin itu sebagai satu contoh teladan yang bisa saya perbuat, atau mungkin juga saya bisa mencontohkan saya membawa sebuah kantung ke kelas ketika saya ada sampah kertas misalnya yang tidak terpakai, saya masukkan ke dalam kantung kresek, saya contohkan kepada mereka, kemudian saya bawa pulang atau saya bawa untuk saya buang di tempat sampah. Begitu, Bu. Ya, luar biasa Bu Fani. Ya, kita Iya, sebagai guru memang sebagai role model ya Bu ya. iya, Biasanya betul perilaku itu sekali. lebih keras berbicara dibandingkan suara kita sering mengingatkan bla 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 seperti itu. Betul. Bu Iya, Fani. Uh, Bu Fani, tadi kan ada pembiasaan positif. betul. Bu Fani tadi menyampaikan ada Lisa, terus tadi juga Ibu mencontohkan membawa uh, kantung sampah sendiri. Nah, Ya. kira-kira pembiasaan positif yang lain yang mungkin bisa diterapkan di kelas Ibu apa saja Bu selain 2 yang tadi itu? Yang pertama, tadi sudah disebutkan juga yaitu petugas piket ya, Bu, ya. Ya. Itu pembiasaan yang memupuk tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas mereka akan kebersihan. Kemudian tadi program Lisa, kemudian membawa kresek ya. Setiap siswa membawa kreseknya dari rumah untuk bekas jajanan, bekas kertas. Nah, mereka bungkus, mereka bisa bawa pulang dan buang di tempat sampah rumahnya atau bisa dibuang di tempat sampah yang sekolah sediakan. Kemudian juga bisa membawa Iya, tempat makan betul. Tempat sendiri. makan sendiri, Nah, minum ya. boleh misalnya alangkah lebih baik jika memang membawa bekalnya. Ya. Tapi kalaupun tidak dipersiapkan oleh orang tuanya, bekalnya bisa membawa tempat kosongnya saja. Untuk apa? Nanti ketika mereka istirahat, mereka jajan, mereka bisa menggunakan tempat itu sebagai wadah jajanan mereka. Jadi mengurangi sampah plastik, sampah styrofoam atau sampah lainnya yang memang digunakan untuk membungkus makanan. Mungkin selain itu juga saya tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan akan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, kemudian akan nilai-nilai kebajikan, bagaimana mencintai kebersihan, menjaga kebersihan, yang memang itu merupakan hal yang sangat penting bagi diri kita sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Ya, Bu Fani luar biasa sekali. Ini bisa mulai diterapkan ya Bu di kelas Ibu punya pembiasaan-pembiasaan positif Iya, ini.
Nah, Bu Fani, untuk sekarang ini komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu menjalankan rencana aksi Ibu? Di sini saya berkomitmen untuk melatih, selalu, melatih, murid-murid saya dengan pembiasaan-pembiasaan, positif, baik, di kelas ataupun, juga di sekolah. Dan juga, di sini, saya berkomitmen untuk, selalu berkomunikasi, dengan rekan ataupun dengan orang tua di rumah, sebagai wujud, tindak lanjut dari, pembiasaan positif, di kelas ataupun di sekolah yang dibawa ke rumah. Sehingga ada satu kesinambungan antara di sekolah dan juga di rumah. Jadi pembiasaannya tidak terputus begitu Iya. saja. Kemudian di sini saya juga berupaya untuk memunculkan, motivasi, yang, optimal, motivasi secara maksimal dengan cara, menjalankan keyakinan kelas secara optimal. Kemudian di sini saya juga, berkomitmen untuk melakukan restitusi terhadap, perilaku-perilaku yang memang, muncul dari siswa yang melanggar, keyakinan kelas. Mungkin, demikian, Bu. Wah, bagus dan luar biasa sekali Bu Fani. Jadi ada 4 Terima komitmen ya Bu kasih. ya, dari mulai Iya, pembiasaan positif, kemudian menjalankan keyakinan mhm, kelas, betul. eee, menjalankan segitiga restitusi dan Iya, berkolaborasi dengan iya, warga sekolah dan juga orang tua. Luar iya, biasa sekali. betul. Saya sangat mendukung Bu Fani, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Amin. ya Bu ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Nuri. Nah Bu Fani, mmm, untuk menjalankan komitmen tadi, ini yang 4 tadi, untuk Mhm. membantu Ibu dalam, menjaga komitmen kira-kira siapa saja, Bu? Tentunya di sini seluruh komunitas sekolah seperti misalnya dari peserta didiknya, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, kemudian dari para orang tua murid juga. Oke, jadi semuanya ya, Bu, ya, Iya, kita semua semuanya. bekerja sama Betul, supaya, kesadaran kesadaran mengenai menjaga kebersihan lingkungan ini ada dalam diri anak-anak kita terus tumbuh dan mereka, apalagi di sekarang sudah lingkungan juga sudah mhm, semakin ini ya, Bu, ya, untuk keberlangsungan, generasi kita juga ya, Bu, ya. betul sekali, betul Nah, sekali. Bu Fani, bagaimana untuk tindak langsung dari kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching ini? Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan, strategi yang memang tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu. Alhamdulillah dengan diskusi ini saya, memiliki ide-ide, untuk, melangkah ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, saya akan mencoba mengimplementasikannya, dengan cara membuat perencanaannya dimulai dari, besok, Bu. Oke, bagus sekali Bu Fani, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Jadi dimulai besok ya, Bu, ya? Ya, insya Oke, Allah jalankan ke depannya, beberapa hari ke depannya nanti dicoba untuk dijalankan. semoga sukses Bu Fani, Amin. rencana-rencananya, komitmennya, strateginya itu bisa berjalan dengan lancar. Mhm, Saya mendukung, seluruh program, dan kegiatan-kegiatan rencana strategi yang akan mhm, Ibu terapkan kepada anak-anak. Semoga mereka muncul kesadaran menjaga kebersihan lingkungannya, kelas Bu Fani terus amin. rapi, Amin. nyaman. Ya Allah. Luar biasa sekali soalnya dengan kondisi kelas yang kotor. Masya Allah. Iya, Iya, iya Bu terima Fani. kasih banyak Bu Nuri. Ini Sama-sama. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin kita diskusikan? alhamdulillah Bu Nuri, dengan sharing dan diskusi dengan, Bu Nuri pada, kegiatan kali ini alhamdulillah saya mendapat pencerahan, saya memiliki ide-ide baru untuk, menetapkan langkah berikutnya dalam, bagaimana cara saya untuk memunculkan kesadaran atau motivasi dari dalam diri, setiap murid saya. Nah semoga, saya mampu mengimplementasikannya Bu. Iya, Bu Fani, betul ya, dimulai dari pembiasaan positif, Iya, kemudian nanti akan menjadi karakter, dan akan betul, menjadi budaya positif di sekolah kita. betul sekali. Baik Bu Fani, kalau begitu kita akhiri, sesi diskusi kita hari ini, karena kan kita ada jadwal lagi ya Bu ya? Ya, betul sekali saya mau kembali ke kelas. Ibu terima kasih banyak ini Ya, atas sama-sama, waktunya. sama-sama, Mohon maaf ini saya mengganggu, tapi, tidak apa-apa. nanti mungkin, saya juga nanti akan kembali berdiskusi lagi dengan Ibu. Siap siap siap. Ya udah, Terima kasih banyak Bu, saya mohon pamit.
Amin. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.